Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang Allah muliakan, pagi ini tepatnya persis di penghujung tahun 2020. Ini adalah hari Kamis 31 Desember 2020. Ini adalah hari terakhir kita berada di penanggalan Masehi, dan semoga hari-hari yang kita lewati di 2020 kita bisa isi dengan amalan-amalan terbaik, dan ke depan kita berusaha untuk selalu menjadi lebih baik, lebih soleh, ya, lebih berkah, lebih punya makna hidup kita. Sahabat-sahabat tercinta, Kamis 31 Desember atau bertepatan sekarang ini dengan 16 Jumadil Awal 1442 Hijriah, ya. Kita akan isi dengan membahas sejumlah pertanyaan, sejumlah masalah yang sudah masuk ke saya, dan insya Allah itu kita cicil satu persatu untuk dibahas. Ya, kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, waktu menikah suami saya memberi mas kawin pinjam ke saudaranya. Terus setelah beberapa hari kami menikah, saudara itu menagih hutang ke suami saya. Karena saya merasa kasihan, saya ridho. Saya bilang, saya balikin itu mas kawin ke suami untuk dibayarkan ke saudaranya. Dan saya bilang ke suami untuk bayar mas kawin ke saya, nyicil aja. Dan alhamdulillah sekarang sudah lunas. Yang mau saya tanyakan, sahkah pernikahan saya? Ini kan ijab kabulnya dibayar tunai. Mohon pencerahannya. Ya, kalau kita lihat, ya, memang salah satu syarat dari dari pernikahan itu, seorang suami harus membayar atau bukan membayar, memberikan yang namanya mahar. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 5. Idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi ahdan. Seorang suami itu harus memberikan ujurahunna, mas kawin, ya, mas kawin untuk dinikahi. Ini yang menjadi ayat, ini menjadi dasar bahwa seorang laki-laki itu wajib, seorang calon suami itu wajib memberikan mahar. Bahkan itu menjadi syarat pernikahan. Syaratnya memberikan mahar. Idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi ahdan. Seorang suami itu saat melakukan akad nikah harus memberikan ujurahunna, maharnya, ya, ghairu musafihina wala muttakhidhi ahdan. Niatnya memberikan mahar untuk dijadikan sebagai istri. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau maharnya itu pinjam? Nah, boleh tidak? Boleh. Calon suami Anda minjam ke saudaranya untuk mahar, ya, boleh. Lalu dikatakan apa? Tunai. Ya, memang tunai saat itu, ya nggak? Diserahkan mas kawinnya tunai. Nah, gitu. Tapi beberapa hari kemudian saudaranya yang meminjamkan itu nagih, sini kamu minjam ke saya tuh untuk mas kawin. Nah, lalu Anda bilang, mas,
ini mas kawinnya saya kasihin ke kamu, bayarin lagi aja, kembaliin lagi ke saudaramu, biar kamu nyicil aja ke saya. Apakah pernikahannya sah? Tentu saja pernikahannya sah. Jadi saat mengatakan tunai, itu memang tunai ada kan gitu. Bahwa kemudian Anda setelah tunai terima, lalu Anda bilang ke suami Anda, udah mas, biar cicil aja deh, serahkan lagi tuh pinjamanmu itu ke saudara. Itu tetap sah, karena kan suami Anda pada akhirnya membayar mas kawin itu. Jadi sahabat-sahabat tercinta, tolong diingat ya, mas kawin itu hutang. Jadi kita kudu membayar mas kawin yang pernah dijanjikan kepada istri kita. Kecuali istri Anda membebaskannya, merelakannya. Maka hutangnya lunas. Gimana sih kalau kita hutang sama seseorang, lalu dia bilang, udah saya anggap lunas. Ya berarti kan lunas, ya kan begitu. Nah, yang namanya mahar itu adalah hutang, ya. Yang namanya mahar itu adalah hutang. Kalau dia sudah menganggap lunas, kalau si istri itu sudah menganggap lunas, ya lunas, ya kan? Begitu. Jadi Anda tidak perlu ragu lagi dengan akad pernikahan Anda. Insya Allah sah, karena prinsipnya Anda tetap diberikan mas kawin. Dan mas kawin itu pinjam tidak ada masalah. Saya mau menikah, saya pinjam uang untuk mas kawin, boleh. Lalu saya bayar, ya. Prinsipnya tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau sholat di jamaah takhir, maghrib sama isya, pas di masjid lagi sholat berjamaah isya, apa kita ikut isya dulu baru maghrib? Ya, betul. Jadi kalau Anda datang ke satu masjid, Anda mau jamaah takhir. Kan kalau jamaah takhir, seperti yang pernah saya sampaikan pada Anda di forum ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau melaksanakan haji, menjama maghrib dan isya. Jadi maghrib dan isya itu dijama oleh beliau, ya. Nah, ketika melaksanakan jamaah takhir, Nabi melakukannya maghrib dulu, baru isya. Jadi beliau maghrib, selesai sholat maghrib, baru isya. Berarti, walaupun jamaah takhir, urutannya sesuai dengan urutan sholat. Begitu kan? Kalau kita lihat apa yang dilakukan Rasul saat beliau melakukan jamaah takhir di Muzdalifah. Nah, kita juga begitu. Kalau Anda jamaah takhir, urutannya sesuai urutan sholat. Maghrib dulu baru isya. Masalahnya, Anda itu begitu datang ke masjid, orang lagi sholat isya. Apa yang harus Anda lakukan? Anda tentu saja ikut berjamaah. Sholat isya dulu, selesai itu Anda baru maghrib. Gitu. Jadi tentu kalau kita datang ke masjid, kita mengikuti apa yang sedang terjadi di masjid itu. Kalau mereka sedang berjamaah isya, ya Anda isya dulu. Baru selesai isya, Anda sholat maghrib. Tapi kalau Anda tidak terikat oleh kondisi di masjid, Anda jamaah takhir, pas nyampe masjid tidak ada yang sholat, tidak ada jamaah sholat isya. Lalu Anda sholatnya mengikuti urutan-urutan sholat. Ya, atau misalnya Anda nyampe rumah, Anda sholatnya di rumah. Ya tentu saja kalau jamaah takhir, maghrib diakhirkan ke isya, ya Anda sholatnya sesuai urutan. Maghrib dulu baru isya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.